Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar dari kelompok 6 dengan NIM 11200-346. Perkenalkan, nama saya Intan Delima dengan NIM 1120153 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Siti Suhaila dengan NIM 112000204. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dengan NIM 11-2046. Perkenalkan, nama saya Elvira Wulandari dengan NIM 11-2050. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus kelompok kami. Sebelum menuangkan rancangan basis data ke dalam struktur fisik, terlebih dahulu harus membuat dokumentasi dalam bentuk logik berupa struktur basis data yang menggunakan bantuan diagram ERD dan diagram LRS. Diagram ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Nah, di sini kita dapat lihat diagram ERD dari studi kasus bimbingan belajar. Di dalam diagram ERD ini berisi komponen himpunan entitas, relasi, yang dilengkapi oleh atribut-atribut. Di diagram ini pula kita dapat melihat simbol-simbol dasar yang digunakan, seperti simbol persegi panjang yang digunakan untuk himpunan entitas, lalu ada simbol belah ketupat yang menunjukkan himpunan relasi, lalu yang terakhir adalah simbol oval yang menyatakan atribut. Nah, di dalam diagram ERD bimbingan belajar ini ada simbol persegi panjang yang diberi nama pelajar. Entitas pelajar ini memiliki beberapa atribut yang dilambangkan dengan simbol oval. Sebagai contohnya adalah ID pelajar. Nah, di dalam entitas terdapat satu atribut yang akan menjadi primary key, biasanya dengan diberi tanda garis bawah seperti ID pelajar ini. Nah, lalu di sini kita akan melihat simbol belah ketupat yang menunjukkan himpunan relasi dari entitas pelajar menuju entitas program bimbingan belajar yang ditarik garis lurus atau biasa disebut dengan konektor. Lalu dari entitas program bimbingan belajar ini memiliki relasi terhadap entitas mapel. Entitas mapel ini memiliki beberapa atribut. Salah satu primary key-nya adalah ID MP. Lalu dari entitas mapel ini memiliki relasi juga terhadap entitas tutor. Entitas tutor ini pula memiliki beberapa atribut dengan primary key-nya adalah ID tutor. Nah, untuk relasinya sendiri, dari entitas pelajar ini adalah one to many terhadap entitas program bimbingan belajar. Yang artinya satu pelajar hanya bisa mengambil satu program. Sementara dari entitas program bimbel terhadap entitas mapel memiliki relasi many to many, yang artinya beberapa program bimbingan belajar bisa diinput oleh beberapa mata pelajaran. Begitu pula sebaliknya. Sementara untuk entitas mapel terhadap tutor yaitu relasinya one to many, yang artinya satu tutor hanya bisa mengajar satu mata pelajaran. Nah, lalu selanjutnya adalah diagram LRS. Diagram LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Nah, di sini untuk contohnya LRS basis data dari bimbingan belajar itu memiliki 6 tabel. Yang pertama adalah tabel pelajar yang memiliki primary key ID pelajar. Nah, di pelajar ini, primary key ini memiliki relasi terhadap tabel detail pendaftaran, di mana detail pendaftaran ini memiliki primary key ID pendaftaran. Lalu di sini ada atribut ID pelajar yang menjadi foreign key karena sebelumnya menjadi primary key di tabel pelajar. Lalu selanjutnya ada ID program yang menjadi foreign key juga. Nah, untuk ID program ini menjadi primary key di tabel bimbel. Lalu dari tabel bimbel ini memiliki relasi terhadap tabel mapel. Nah, dari tabel mapel ini pula memiliki relasi terhadap tabel detail jadwal, yang dimana detail jadwal ini memiliki primary key yaitu ruang. Sementara untuk ID MP yaitu menjadi foreign key dari tabel mapel. Lalu di sini juga ada ID tutor yang menjadi foreign key dari tabel tutor. Nah, di tabel tutor ini primary key adalah ID tutor. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang MariaDB terlebih dahulu. MariaDB merupakan versi pengembangan terbuka dan mandiri dari MySQL. Sejak diakuisisinya MySQL oleh Oracle pada September 2010, Monkey Program sebagai penulis awal kode sumber MySQL memisahkan diri dari pengembangan dan membuat versi yang lebih mandiri, yakni MariaDB. Kemudian saya akan menjelaskan cara membuat coding di MariaDB melalui command prompt. Cara masuk
MariaDB melalui CMD, kita mengetik cd spasi c.2/enter, kemudian kutip 2 example/mysql/bin/mysql.exe kutip 2 strip u root strip p, enter, lalu akan muncul tulisan welcome to the MariaDB yang berarti bahwa kita sukses masuk ke MariaDB-nya. Ini kita akan membuat database dengan nama db-bimbel. Cara membuat database, kita menggunakan perintah create database. Nah, di sini kita akan membuat db-bimbel, jadi create database db-bimbel. Kemudian apabila kita ingin melihat database apa saja yang ada di MariaDB kita menggunakan perintah show database. Nah, di sini cara mengaktifkan database. Cara mengaktifkan database kita menggunakan perintah use. Kita akan mengaktifkan database db-bimbel makan use db-bimbel. Lalu di sini akan muncul tulisan database change, database berubah. Kita akan membuat beberapa tabel. Tabel pertama terdapat tabel pelajar. Di tabel pelajar ada 3 tipe data. Ada integer, varchar, enum. Integer merupakan tipe data yang datanya berupa numerik atau angka. Varchar adalah tipe data yang tipe datanya berupa alfabet atau huruf. Enum adalah tipe data yang datanya sudah ditentukan terlebih dahulu. Nah, cara membuat tabel adalah create tabel, nama tabelnya apa, dan di sini create tabel pelajar, kemudian masukkan file namanya, di sini ID pelajar, masukkan tipe datanya, lalu masukkan size-nya di dalam kurung. Nah, kemudian ada not null berarti bahwa data tersebut tidak boleh kosong. Kemudian ada auto increment. Auto increment merupakan atribut dari integer. Jadi apabila kita memasukkan data auto increment, dia akan bertambah secara otomatis. Yang kedua, sama, kita masukkan file namanya terlebih dahulu. Nah, nama siswa, tipe data nama siswanya varchar, size-nya 50, not null, berarti dia tidak boleh kosong. Kemudian alamat siswa, tipe datanya varchar, size-nya 50. Nah, jenis kelamin, tipe datanya enum, karena jenis kelamin itu ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan, jadi dia menggunakan enum. Nah, nomor telepon, tipe datanya varchar, size-nya 15. Di sini ada primary key. Primary key merupakan kunci dari tabel. Maka kunci dari tabel pelajar adalah ID pelajar. Di sini jadi kita memasukkan primary key dalam kurung ID pelajar. Kemudian ada tabel program bimbel. Sama seperti barusan, kita menggunakan create tabel program bimbel di sini. Lalu di program bimbel terdapat primary key-nya ID program. Kemudian ada tabel detail pendaftaran. Menggunakan create tabel. Kemudian di sini ada tipe data date. Tipe data date merupakan tipe data yang mencakup tanggal dan waktu. Kemudian di sini primary key dari detail pendaftaran adalah ID pendaftaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel tutor. Untuk membuat tabel tutor, create table tutor. ID tutor integer 7, not null, auto increment. Nama tutor varchar 35, not null. Alamat tutor varchar 50, not null. Nama telepon varchar 15, not null. Primary key ID tutor. Selanjutnya tabel mapel. Create table mapel. ID MP integer 8, not null, auto increment. Nama MP varchar 8, not null. ID tutor integer 8. Primary key ID MP. Selanjutnya tabel detail jadwal. Create table detail jadwal. Uang varchar 15, not null. ID tutor integer 8, not null. ID MP integer 8, not null. Hari, date, jam, time,
primary key, ruang. Selanjutnya, soal nomor 5. Tampilkan daftar tabel pada database. Show tables. Di sini ada tabel, detail jadwal, detail pendaftaran, mapel, pelajar, program bimbel, dan tutor. Selanjutnya, soal nomor 6. Tampilkan struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. Menggunakan DES. Yang pertama di sini ada tabel pelajar, DES pelajar, kemudian DES program bimbel, DES detail pendaftaran, DES tutor, DES mapel, dan DES detail jadwal. Selanjutnya soal nomor 7. Ubah field hari pada tabel detail jadwal menjadi hari, tipe varchar, size 10. Alter tabel detail jadwal, change hari varchar 10. Kemudian DES detail jadwal. Selanjutnya soal nomor 8. Isi beberapa tabel dengan record sebagai berikut, kemudian tampilkan hasilnya. Tabel pelajar. Insert into pelajar. Nama siswa, alamat siswa, jenis kelamin, not telepon. Values. Nama siswa, Sekar. Alamat siswa, Sentul Siti. Jenis kelamin perempuan, nomor telepon 08123 456 1111. Nama siswa, Yuliana. Alamat siswa, Babakan Madang. Jenis kelamin perempuan, nomor telepon 08123 456 2222. Selanjutnya, nama siswa, Daniel. Alamat siswa, Sentul Siti. Jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 08123 456 3333. Selanjutnya, nama siswa, Sandi. Alamat siswa, Soleh Iskandar. Jenis kelamin laki-laki, nomor telepon 08123 456 4444. Selanjutnya, nama siswa, Sania. Alamat siswa, Salah Benda. Jenis kelamin perempuan, nomor telepon 08123 456 5555. Kemudian tampilkan isi record tabel pelajar menggunakan select bintang from pelajar. Tabel program bimbel, insert into program bimbel, enter buka kurung nama program, koma stasi biaya program, tutup kurung, enter salus, enter, buka kurung ketik program SD, ketik koma stasi ketik 1.500, ketik tutup kurung, koma, enter. Untuk melihat hasilnya, select bintang from program bimbel, tutup kurung, enter. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel detail pendaftaran. Insert into detail pendaftaran, enter, buka kurung ID pelajar, koma stasi, ID pelajar, koma stasi, tanggal pendaftaran, tutup kurung, halus. Enter, buka kurung, petik 1, ketik koma stasi, petik 2, ketik koma stasi, ketik 2020 0101, ketik tutup kurung, koma, enter. Untuk melihat hasilnya, select bintang from detail pendaftaran, titik koma, enter. Tabel selanjutnya tabel tutor. Insert into tutor, enter, buka kurung nama tutor, koma stasi alamat tutor, koma nomor telepon, tutup kurung, enter, lalu enter, buka kurung, petik Dewi, ketik koma stasi, ketik Depok, ketik koma stasi, ketik 081234 56666, ketik tutup kurung, koma, enter. Untuk melihat hasilnya bisa menggunakan select bintang from tutor titik koma, enter. Tabel selanjutnya tabel mapel. Insert into mapel, enter, buka kurung nama MP, koma stasi ID tutor, tutup kurung, enter, lalu tutup kurung, lalu enter, buka kurung, ketik matematika, ketik koma stasi, ketik 2, ketik tutup kurung, koma, enter. Melihat hasilnya, select bintang from mapel,
titik koma enter. Tabel selanjutnya tabel detail jadwal. Insert detail jadwal, enter buka kurung ruang, koma ID tutor, koma stasi ID MP, koma stasi hari, koma stasi jam, tutup kurung, enter valus, buka kurung, ketik A, ketik koma stasi, ketik 4, ketik koma stasi, ketik 1, ketik koma stasi, ketik min, ketik koma stasi, ketik 15.00.00, ketik tutup kurung, koma enter. Untuk melihat hasilnya, select bintang from detail jadwal titik koma. Untuk menghapus isi record pada tabel tutor dengan nama underscore tutor sama dengan Reva, yaitu dengan delete from tutor where nama underscore tutor sama dengan kutip 2 Reva, kutip 2 titik koma. Lalu select bintang from tutor titik koma. Untuk mengubah isi record pada tabel tutor untuk nama tutor sama dengan Andre, alamat underscore tutor menjadi Bogor, yaitu update tutor set alamat underscore tutor sama dengan kutip 1 Bogor kutip 1 where nama underscore tutor sama dengan kutip 1 Andre kutip 1 titik koma. Lalu select bintang from tutor titik koma. Untuk menampilkan daftar tabel pelajar hanya field ID underscore pelajar, nama siswa dengan jenis kelamin sama dengan perempuan, kemudian urutkan berdasarkan ID pelajar, yaitu select ID underscore pelajar, nama underscore siswa, jenis underscore kelamin from pelajar, where jenis underscore kelamin sama dengan kutip 2 perempuan kutip 2, order by ID underscore pelajar titik koma. Untuk menampilkan biaya program tertinggi pada tabel program bimbel, yaitu dengan select max buka kurung biaya underscore program tutup kurung from program underscore bimbel titik koma. Untuk menampilkan daftar tabel tutor kemudian urutkan secara descending berdasarkan alamat tutor, yaitu select bintang from tutor order by alamat underscore tutor dash titik koma. Untuk menampilkan data pelajar dengan alamat siswa sama dengan Sentul TV, yaitu select bintang from pelajar where alamat underscore siswa sama dengan kutip 2 Sentul City kutip 2 titik koma. Untuk menampilkan hanya field ID pendaftaran, nama siswa, nama program menggunakan fungsi inner join, yaitu select detail underscore pendaftaran, ID underscore pendaftaran, pelajar, nama underscore siswa, program underscore bimbel, nama underscore program, from detail underscore pendaftaran, inner join, pelajar on detail underscore pendaftaran, ID underscore pelajar sama dengan pelajar, ID underscore pelajar, inner join program underscore bimbel on detail underscore pendaftaran, ID underscore program sama dengan program underscore bimbel, ID underscore program titik koma. Selanjutnya saya akan mencoba contoh soal studi kasus nomor 16. Tampilkan hanya field ruang, nama tutor yang diambil dari tabel tutor, nama MP yang diambil dari tabel mapel, hari, dan gunakan fungsi inner join. Nah, fungsi inner join ini merupakan suatu perintah atau query yang digunakan untuk mendapatkan atau menampilkan data yang berasal dari dua buah tabel atau lebih. Nah, untuk contoh codingannya seperti ini. Select ruang, nama tutor, nama MP, hari from detail jadwal, lalu fungsi inner join, tutor on detail jadwal, titik ID, tutor sama dengan tutor, titik ID tutor. Lalu ada fungsi inner join, mapel on detail jadwal, titik ID MP sama dengan mapel, titik ID MP. Lalu nanti akan muncul tabel seperti ini. Nih, ini adalah hasil tabel dari penggabungan dua buah tabel. Nah, untuk kesimpulannya,
Bimbingan belajar dapat dijadikan sebagai pendidikan tambahan untuk mendapatkan kesempurnaan ilmu pengetahuan siswa. Nah, dari pembahasan studi kasus bimbingan belajar ini, kita dapat memahami bagaimana sistem basis data dapat mempermudah dalam penginputan data. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.